berpendapat bahwa tidak boleh mengadakan perjalanan ke makam-makam. Makam wali-wali nggak boleh. Gara-gara hadis latu satu rihal, tidak boleh satu rihal kecuali menuju ke 3 tempat. Lah 3 tempat ini tidak termasuk makam-makam. Yang disebut nanti hanya 3 masjid kok. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Hanya 3 ini yang disebutkan dalam hadis itu. Tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali menuju 3 tempat ini. Jadi satu rihal nggak boleh kecuali hanya 3 ini. Berarti termasuk makam Nabi tidak disebutkan dalam hadis ini. Sehingga ketika pemahamannya seperti itu tadi, perjalanan hanya boleh dilakukan hanya menuju ke 3 tempat ini, berarti yang boleh ziarah ke makam Nabi itu hanya orang-orang Madinah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Melanjutkan tema tentang ziarah nggih. Kemarin hukum menziarah kubur sudah dijelaskan nggih. Sekarang nih, tsaniyan hukmu syaddir rihal. Hukum syaddur rihal, menguatkan kendaraan nggih. Syaddur rihal itu mempersiapkan kendaraan li ziyarati qabrin nabi, untuk menziarahi kuburan nabi, wal kuburi umuman, dan kubur yang lain secara umum. Wa syaddur rihal, yang dimaksud dengan syaddur rihal, menguatkan kendaraan nggih. Yang dimaksud ini syaddur rihal ini adalah kinayatun anis safari wal intiqal. Ini adalah kata kiasan untuk melaksanakan perjalanan, wal intiqal, dan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Okay. Jadi syaddur rihal itu prinsipnya adalah mengadakan perjalanan. Wasafaru fi nafsihi laisa ibadatan. Nah, perjalanan sendiri, mengadakan perjalanan sendiri itu sebetulnya dia bukan ibadah. Wala amalan maksudan lidzatihi, bukan satu amalan atau pekerjaan, perilaku yang secara dzatiyahnya itu menjadi tujuan. Tujuan untuk apa? Fi adail ibadati, dalam rangka melaksanakan ibadah. Artinya safar sendiri ini bukan ibadah mestinya. Wa yalzamul qaila bi anna syaddur rihal li ziyaratil kuburi wa ziyarati qabrin nabi la yajuz ayyakuna mustiba bi ziyaratil kubur wa ziyarati qabrin nabi khassan bi ahlil Madinah alladzi fil qabr. Bagi orang yang berpendapat bahwasanya mengadakan perjalanan untuk menziarahi kubur atau kuburan Nabi secara khusus, bahwa itu tidak boleh. Nah, yang berpendapat itu tidak boleh mestinya berarti hukum disunahkannya ziarah kubur ini, baik ziarah kubur secara umum maupun ziarah kubur Nabi, ini hanya berlaku untuk ahlul balad, orang-orang yang berada di wilayah itu. Ya, seperti misalnya kuburannya ziarah kuburannya Nabi itu ya berarti hanya disunahkan bagi orang-orang Madinah saja. Oke. Ketika orang berpendapat bahwa mengadakan perjalanan ziarah ini enggak boleh, berarti yang boleh berziarah ke makam Nabi hanya orang-orang Madinah. Karena di luar Madinah untuk datang ke Madinah berarti kan mengadakan apa? Perjalanan, gitu. Nah, ini kan gara-gara ini ono hadis nih lho, makanya hadisnya nanti ada nih, latu syaddur rihal, tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali menuju 3 tempat. Nah, itu makanya itu persoalannya di situ, sehingga sebagian orang berpendapat atau menganggap ini hadis ini berarti larangan mengadakan perjalanan kecuali menuju 3 tempat yang disebutkan dalam hadis itu. Sehingga menuju yang lain ini nggak boleh, mengadakan perjalanan ke tempat yang lain berarti tidak boleh. Walhasil yang boleh berziarah ke makam Nabi hanya orang-orang apa? Madinah. Ketika memang seperti itu. Kenapa? Karena yang bisa berziarah ke makam Nabi tanpa mengadakan perjalanan hanya orang
Madinah. Kalau orang Indonesia untuk menziarahi makam Nabi berarti harus mengadakan perjalanan, harus sadur rihal. Fayakunu ahlul madinati wahdahum humul ladzina yajuzu lahum al-khuruj min baitihim yaqsiduna ziyarata qabrin nabi. Sehingga ahli Madinah atau orang-orang Madinah sajalah mereka yang boleh keluar dari rumah mereka untuk menuju ziarah ke makam Nabi. Kenapa? Karena hanya mereka lah yang bisa ke ziarah ke makam Nabi tanpa mengadakan apa? Perjalanan. Ini goro-gorone orang sing pendapat ngoten niku, berpendapat bahwa tidak boleh mengadakan perjalanan ke makam-makam. Makam wali-wali enggak boleh. Gara-gara hadis latu sadur rihal, tidak boleh sadur rihal kecuali menuju ke 3 tempat. Lah 3 tempat ini tidak termasuk makam-makam, yang disebut nanti hanya 3 masjid kok. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Hanya 3 ini yang disebutkan dalam hadis itu. Tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali menuju 3 tempat ini. Jadi sadur rihal enggak boleh kecuali hanya 3 ini. Berarti nawa termasuk makam Nabi tidak disebutkan dalam hadis ini. Sehingga ketika pemahamannya seperti itu tadi, perjalanan hanya boleh dilakukan hanya menuju ke 3 tempat ini, berarti yang boleh ziarah ke makam Nabi itu hanya orang-orang Madinah saja. Padahal kemarin sudah dalam hadisnya sahih kemarin ya, bahwa ziarah manzaro qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa berziarah ke kuburanku maka wajib menerima syafaatku. Masa ini hadis ini hanya berlaku untuk orang Madinah saja? Orang Indonesia rantok. Ya. Wa anna ayya insanin akhara yahtaju ila safar liyaf'ala nafsal fi'li yakunu asiman. Ketika orang itu tadi orang yang berpendapat bahwa sadur rihal menuju ke kuburan-kuburan itu enggak boleh, berarti disunahkannya ziarah kubur ini hanya berlaku bagi orang-orang sekitar. Prinsipnya kata nggih, kuburan siapapun, berarti ziarah ke kubur wali ya hanya berlaku untuk orang sekitar saja. Kuburan Nabi ya berarti hanya orang Madinah saja. Sedangkan orang lain wa anna ayya insanin akhara, orang lain siapapun itu yahtaju ila safaril liyaf'ala nafsal fi'li, yang membutuhkan mengadakan, yang butuh, yang harus mengadakan perjalanan untuk melakukan hal yang sama, yakni berziarah, maka yakunu asiman, maka dia berdosa. La wa hadza ba'idun jiddan. Lah pemahaman yang seperti ini sangat jauh sekali. Bal huwa ghalatun wa wahmun. Bahkan ini adalah pendapat yang keliru dan salah duga, atau wahmun itu salah sangka. Fa inna ulama al-usul ittafaqu ala annal wasail laha hukmul maqasid. Kenapa? Karena para ulama usul fiqh mereka bersepakat bahwasanya sarana ini hukumnya sama dengan tujuan. Hukum dari sarana ini sama dengan tujuannya. Fa idza kanal haji wajiban, jika haji itu hukumnya wajib, maka fasad durrihal haji wajibun, maka mengadakan perjalanan menuju haji juga wajib, karena orang tidak bisa melaksanakan haji itu tanpa mengadakan apa? Perjalanan. Gimana? Mosok jenengan harap haji ning kene kan ra iso. Jenengan untuk haji harus berangkat ke Mekah. Lah, berangkat ke Mekah ini mengadakan perjalanan apa mboten niki? Mengadakan itu namanya sadur rihal, ngencengke tunggangan, mengadakan perjalanan. Nah, perjalanannya sendiri dia tidak ibadah, tapi berhubung menjadi sarana, paham nggih? Menjadi sarana tercapainya ibadah, maka dia bernilai sama dengan tujuannya itu. Kalau tujuannya wajib, maka sarananya juga wajib. Paham niki nggih? Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ai malayata'attal wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang barang wajib tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu juga hukumnya menjadi wajib. Arab haji ki wajib. Nggih, bagi yang mampu wajib lah. Untuk menuju melaksanakan kewajiban itu harus mengadakan perjalanan.
perjalanan yang semula hukumnya itu mubah, perjalanan yang semula itu bukan ibadah, berhubung untuk menuju barang yang wajib, maka perjalanan ini jadi apa hukumnya? Wajib. Wa in kanat ziyaratu qabrin nabi wassolihin wal aqarib wa umil muslimin mustahabatan. Jika menziarahi kubur nabi, menziarahi kuburan orang-orang soleh, menziarahi kuburan kerabat dan umat Islam secara umum itu adalah sunnah sebagaimana sudah dijelaskan di penjelasan atau di pertemuan yang kemarin. Jika menziarahi kubur ini hukumnya sunnah, maka fayata ayyanu ayyakuna syaddur rihali li ziyarati mustahabatan. Maka mestinya mengadakan perjalanan untuk melaksanakan ziarah itu juga hukumnya sunnah. Wa illa fa kaifa yustahabul fi'lu wa tahrumu wasilatuhu. Jika tidak diartikan seperti itu, bagaimana bisa sesuatu itu, suatu pekerjaan itu dihukumi sunnah, sementara untuk menujunya wasilahnya atau sarananya itu diharamkan? Ya aneh lah. Ciri ini ziarah itu sunnah, tapi mengadakan perjalanan menujunya haram, ya piye terlaksana ora mungkin lah. Ya, ini ono kaidah lil wasail hukmul maqasid. Jadi wasilah atau sarana ini hukumnya sama dengan tujuannya. Kalau tujuannya sunnah maka dia menjadi sunnah. Kalau tujuannya wajib maka sarana itu juga jadi wajib. Tujuannya makruh, sarananya juga makruh. Tujuannya haram maka sarananya juga haram. Ngaten. Aku ra melu judi kok, aku mengei tempat kok. Memberikan tempat untuk berjudi itu juga jadinya haram. Ngaten. Lil wasail hukmul maqasid. Wa qad dzhabal ulama ila annahu yajuzu syattur rihal li ziyaratil kubur. Para ulama berpendapat bahwasanya mengadakan perjalanan untuk ziarah kubur ini diperbolehkan. Maknanya bukan terlarang. Li umumil adillati, karena keumuman dalil-dalil itu. Wa khususon kuburul anbiya wal sholihin, khususnya adalah kuburan para nabi dan orang-orang saleh. La amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tusaddur rihal illa ila thalathati masajida. Adapun sabda Nabi ini tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali menuju 3 masjid. Yakni masjid hadza, yang pertama masjidku ini, Masjid Nabawi maksudnya. Wal Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Haram. Wal Masjidil Aqsa, yang ketiga Masjidil Aqsa. Lah, dawuhnya Nabi ini khosun bil masajid. Ini beliau ini khusus membicarakan masjid. Oke. Fala tusaddur rihal illa li thalathatin minha, maka tidak perlu mengadakan perjalanan kecuali hanya menuju 3 tempat itu. Tidak perlu kita itu harus repot-repot mengadakan perjalanan tur masjid kecuali ke 3 masjid ini. Artinya masjid yang lain itu sama nilainya. Yang ada nilai ibadah plusnya itu adalah 3 masjid ini. Jenengan mengadakan perjalanan ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ini perjalanannya ini adalah sunnah, ini adalah ibadah. Nah, sedangkan masjid yang lain itu nilainya sama. Artinya mau ke Masjid Rahmat Paten atau ke Masjid Al Hidayah Ngemplak, Masjid ngene jenengan apa? Al Iman, atau masjid yang lain-lain, nah, niku nggih, Masjid NU, Masjid Muhammadiyah padha niku nilainya tidak ada nilai ibadah plusnya. Ngoten lho. Artinya ya wis padha wae salat ning kono nek kene padha. Yang beda adalah di 3 ini, ngoten lho maksudnya. Artinya apa yang dibicarakan Kanjeng Nabi ini beliau sedang membicarakan masjid, bukan tempat-tempat yang lain. Buktinya apa? Bidalili jawazi syadir rihal li thalabil ilmi wal tijarah, dengan dalil diperbolehkannya mengadakan perjalanan thalabul ilmi. Gitu. Thalabul ilmi kan diperbolehkan mengadakan perjalanan thalabul ilmi, rihlah ilmiah itu kan diperbolehkan, bahkan diperintahkan. Ya.
falaula nafaqra min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Niku kan berarti perintah untuk tolabul ilmi. Nafaro falaula nafaro, nafaro maknane berangkat toh. Budal. Terus sadurihal untuk tijarah atau berangkat mengadakan perjalanan dagang. Nah, ini kan diperbolehkan. Nah, artinya berarti yang disasar oleh Nabi dalam hadis ini bukan perjalanan secara umum. Ya, yang dimaksud Nabi ini tidak perlu kalian mengadakan perjalanan khusus untuk ke masjid-masjid kecuali ke masjid 3 ini. Kalau masjid yang lain itu ora usah dikhusus-khusus ke podo kelase ngoten lho. Kebetulan kamu pas sholat dekatnya di Masjid Rahmat ya kamu sholatnya di situ, nggak usah merasa bahwa di Masjid Suciati itu lebih pahalanya lebih besar daripada di Masjid Agung atau di Masjid Rahmat paten, atau wah aku nek sholat yang masjid kono kae Masjid Melangi umpamane merasa lebih pahalanya lebih besar daripada di Masjid Rahmat paten, itu nggak boleh seperti itu. Artinya kelasnya sama, sehingga tidak perlu sadur rihal repot-repot hanya niku untuk sholat kok dadak rono ngoten lho. Wa qad tafaqah, berbeda dengan masjid 3 tadi. Nah, kenapa kamu sholatnya kok dadak ning gone Masjid Nabawi? Ono kono pahalane gede. Tikel ya. Kenapa kamu harus ke Masjidil Haram? Oh, di sana pahalanya lebih besar daripada masjid yang lain. Memang benar ini. Sehingga nggak apa-apa, perlu kita mengadakan perjalanan hanya untuk meraih itu. Ya, kalau di masjid yang lain wong sama kok, makanya kan nggak perlu kita terus tur ke masjid mana nggak perlu. Artinya turnya itu tidak dinilai sebagai ibadah, paham nggih? Ibadahnya ya nanti ketika jenengan ya ibadahnya sama, maksudnya begini, bukan kok berarti kamu perjalanan ke masjid kan ya ibadah nggih. Perjalanan ke masjid untuk satu kan semuanya ibadah. Artinya apa? Ibadahnya masjid satu dengan yang lain itu enggak ada bedanya. Ngoten nggih. Tidak ada kekhususan. Nek salat ning gone masjid ngampel pahalanya lebih besar. Ya enggak seperti itu. Wa qad ittafaqal ulama'u fi hadzal fahmi. Para ulama ini bersepakat akan pemahaman ini. Wa nangkulu qaula Syekh Sulaiman Ibni Mansur al-Masyhur bil Jamal. Saya akan mengutip dawuhnya Syekh Sulaiman bin Mansur yang terkenal dengan sebutan Al-Jamal. Kata beliau gini, la tusaddur rihalu ailis salati fiha. La tusaddur rihalu, tidak perlu mengadakan perjalanan ke masjid-masjid ailis salati fiha. Artinya maksudnya adalah dengan tujuan untuk sholat di dalamnya. Fala yunafi saddar rihal li ghairiha. Maka makna ini tidak bertentangan atau tidak menafikan mengadakan perjalanan ke masjid itu dengan tujuan selain sholat. Ada yang menafsiri hadis itu seperti ini. Artinya sholat di masjid A dan B itu sama. Bolehlah kamu mengadakan perjalanan ke masjid A, B, tapi dengan tujuan bukan untuk sholat. Artinya kalau sholat itu sama, ngoten lho maksudnya. Ngopo kok sholat kok dadak ning kono? Sholat ki padha. Oh enggak, saya itu ke masjid itu bukan karena untuk sholat, bukan saya kenapa harus pindah ke sana itu bukan alasan karena sholatnya. Ya memang nanti saya akan sholat di sana, tapi karena di sana itu saya mau ngaji, karena di masjid paten yang ada ngajinya bakdo Isa, masjid lainnya mbuh kan misalnya ngoten nggih. Umpamane ngoten nggih. Sehingga kan jenengan sadurihal to niki. Ono sing saka Morangan, ono sing kan sadurihal niku nggih. Tapi kan bukan karena tujuan bahwa sholat di sini itu lebih baik daripada sholat di masjid jenengan. Nggih. Jenengan sadurihal ke sini untuk apa? Ngaji gitu. Nah, berarti leng ngopo lek sholat ning kene bareng mergo sisan karo ngaji. Nah, itu enggak apa-apa. Nah, ngene. Ila angkol qala Nawawi sampai pada dawuhnya sinten Syekh Sulaiman bin Mansur, kata beliau qala Nawawi, Imam Nawawi berkata wa maknahu la fadilata fi saddirihal ila masjidin ghairi hadhihi thalatha. Tidak ada keutamaan mengadakan perjalanan ke masjid selain 3 masjid ini. Paham nggih? Jadi untuk menuju ke masjid
Selain ini Masjid Rahmat, Masjid Al-Hidayah nilainya sama. Tidak ada fadilah, tidak ada bahwa masjid ini lebih utama daripada masjid sana. Yang ada keutamaan itu adalah 3 masjid ini. Oke, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Wa naqalahu ngan jumhuril ulama. Imam Nawawi juga menukil makna ini atau pemahaman ini dari mayoritas ulama. Wa qala al-Iraqi, kemudian al-Iraqi berkata, min ahsani mahamilil hadis, di antara pemaknaan hadis yang terbaik atau pentakwilan penafsiran hadis yang terbaik, okay, hadis ini maksudnya annal murada minhu hukmul masajid faqat, bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah hukum masjid saja, bukan yang lain-lain. Fa innahu la tusaddur rihal ila masjidin minal masjidi ghairi atau ghairu hadits salasa. Tidak perlu mengadakan perjalanan ke masjid selain 3 masjid ini. Wa amma qasdu ghairil masajid minar rihlah li talabil ilmi wa ziyaratis sholihin wal ikhwan wa tijarah wa tanazzu wa nahwi dzalika falaysa dakhilan fi. Adapun menuju selain masjid ini, yakni perjalanan thalabul ilmi. Ya, misalnya sekarang sedang ada kajian di sana, di masjid sana. Nah, tujuannya kajiannya bukan masjidnya. Atau menziarahi orang-orang saleh baik yang masih hidup maupun sudah wafat, atau menziarahi kawan-kawan, mengunjungi teman-teman, saudara-saudara, silaturahim, wat tijarah atau perjalanan dagang, wat tanazuh bahkan perjalanan plesir, tamasya, piknik, wa nahwi dzalika dan yang lain-lain falaisa dakhilan fi. Maka perjalanan-perjalanan ini tidak masuk dalam hadis itu. Jadi ini tidak disasar oleh hadis itu. Hadis itu hanya menyasar masjid. Paham niki nggih? Jadi yang dimaksud Nabi itu tidak perlu tidak perlu mengadakan perjalanan masjid kecuali masjid 3 ini. Yang lain itu nilainya sama. Jadi kamu sholat ya di masjid kamu saja, nggak perlu pindah-pindah ke masjid yang lain. Artinya sama. Saya mau ke masjid sana kalau dengan tujuan bukan masalah sholat ya nggak apa-apa. Itu tadi sudah nggih. Ngopo kok dadak ning paten sisan karo ngaji. Ngopo kok dadak ning kono sisan arep ketemu sowan Bib Syekh umpamane. Berarti kan bukan persoalan masjidnya. Saya mau di sholat di Masjid Ar-Riyad. Mergane sisan karo sowan Habib Anis misalnya ngoten nggih. Artinya sholat di sini dan di sana sama. Waqad warada dzalika musarrahan bi fi riwayatil Imami Ahmad. Makna ini juga dijelaskan secara sharih, secara gamblang pada riwayatnya Imam Ahmad. Wa Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Syaibah bisanadin hasanin dengan sanad yang hasan an Abi Sa'id al-Khudri dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, hadisnya marfu'. Kata Nabi, la yambaghi lil musalli ayyashud dari halahu ila masjidin yabtaghi fihi shalah ghairal masjidil haram bal masjidil aqsa wa masjidi hadza. Niki hadis ini malah lebih secara sharih niki. Tidak seyogianya seorang yang sholat untuk mengadakan perjalanan untuk menguatkan kendaraannya menuju masjid di mana dia hendak sholat atau bertujuan sholat, kecuali ke Masjidil Haram, Masjid Aqsa dan masjidku ini. Kalau hanya untuk sholat itu tidak perlulah kamu harus mengadakan sadur rihal. Kalau sholat ya ning masjidmu dhewe ra apa-apa, padha ngoten maksudnya. Wa fi riwayatin dan riwayat yang lain la yambagi lil matiyi an tusadda rihaluha. Tidak perlu kendaraan itu dikuatkan hanya untuk napa niku wau nggih, untuk menuju masjid tujuan sholat kecuali ke 3 masjid itu. Ila akhirih. Ampun. Pakai ngaji. Qala Subki, Imam As-Subki berkata walaisa fil ardi buq'atun fiha fadlun lidzati hatta tusaddar rihalu ilaiha. Imam As-Subki mengatakan begini, di muka bumi ini tidak ada satu petak tanah di mana di sana terdapat keutamaan secara dzatiyah,
bahwa petak tanahnya itu memang memiliki fadl atau keutamaan daripada yang lain, sehingga hatta tusaddar rihalu ilaiha, sehingga harus mengadakan perjalanan untuk menujunya. Lidzalikal fadli, karena untuk meraih keutamaan itu, ghairal biladi salasah, kecuali 3 negara ini atau 3 kota ini. Nah, kota di mana terdapat Masjidil Haram, di mana terdapat Masjid Nabawi, di mana terdapat Masjid Aqsa. Teng pundi niku? Palestina nggih, teng Bethlehem atau Baitul Lahm. Qal wa muradi bil fadli ma syahida syar'u bi tibarihi wa rattaba alaihi hukman syar'iyyan. Yang saya maksud, kata Imam Sufi, yang saya maksud dengan keutamaan di sini adalah yang dikuatkan oleh syariat atau ada dalil syar'inya, bahwa itu memang ada keutamaan, sehingga kemudian ada hukum khusus, hukum syar'i yang khusus untuknya. Wa amma ghairuha minal biladi fala tusaddur rihalu ilaiha lidzatiha. Adapun selain 3 tempat ini, maka tidak perlu mengadakan perjalanan itu karena dzatiyahnya. Artinya karena keutamaan dzatiyahnya bukan. Bal li ziyaratin, melainkan karena ziarah misalnya. Kenapa kamu kok datang repot-repot datang ke sana, wong tempat yang ketika kita menuju itu sudah dinilai ibadah itu hanya 3 itu kok. Oh, saya ke sana itu bukan persoalan tempatnya, tapi persoalan karena menziarahi orang yang ada di dalamnya. Misalnya ngoten nggih. Au ilmin, atau karena ilmu. Oh, saya itu ke sana itu bukan ora aku nang paten ora kok teke mergo paten ki nek diparani marake entuk ganjaran ki ora, ngoten lho. Jenengan datang ke sini bukan persoalan paten, itu lebih utama daripada kerapiak, daripada pundi murangan, kan mboten. Ya, tapi kenapa? Oh, saya itu mengadakan perjalanan ke paten itu adalah karena ziarah misalnya, atau karena tolabul ilmi. Aku nek kono iki ora persoalan ilmune sing tak parani iki, ora patene. Apa mau Gus Hadan iki le ngaji ki pindah nek Krapyak ya aku ora dadak nek paten, bawane kan ngoten nggih. Nggih. Au nahwi dzalika minal mandubat, ataupun yang lain-lain, sunah-sunah yang lain. Awil mubahat, atau bahkan halal yang mubah. Nggih. Jadi boleh. Kenapa kamu datang ke mana itu? Oh, saya datang ke sana untuk tujuannya mubah, misalnya tamasya, kan barangmu mubah. Nggak apa-apa itu. Nah, kalau saduri hal ini hanya boleh ke 3 tempat itu saja di dunia ini, berarti ora ono niku jenengane tur-tur niku nggih. Teneh ra ono niku fasiru fil ardi nggih mboten. Nah, padahal perintahnya fasiru fil ardi. Nggih, kamu berjalan-jalanlah di muka bumi nggih. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi. Oh, niku ketika sholat Jumat sudah diselesaikan, maka bertebaranlah di muka bumi. Bertebaran kan berarti ke mana-mana niku nggih. Jadi hadis tadi jangan disalahpahami. Hadis tadi itu membicarakan tentang masjid. Wa qadil tabasa dzalika ala ba'dihim, lah. Hukum saduri hal ini ternyata membingungkan bagi sebagian orang. Faza'ama anna saddar rihal ila ziyarati liman fi ghairi thalathah ka Sayyidi Ahmad Al-Badawi wa nahwi dakhilun fil man'i. Dia menganggap atau mengira bahwasanya mengadakan perjalanan untuk tujuan berziarah, nah, bagi orang selain menziarahi atau mengunjungi selain orang yang ada di 3 tempat ini, misalnya seperti Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Saya belum ngecek Ahmad Al-Badawi niku teng pundi. Wis jenengan contohnya ganti dhewe niku. Misalnya contohnya Sunan Ampel apa Sunan Kudus, silahkan. Wanahwi dan yang lainnya atau sepadannya ya seperti para wali-wali yang lain. Lah, dakhilun fil man'i, bahwa perjalanan ini juga masuk dalam larangan hadis itu. Sebagian orang mengira seperti itu. Wa huwa khata'un. Dugaan ini atau persangkaan ini adalah persangkaan yang keliru.
Li'annal istitsna'a innama yakunu min jinsil mustasna minhu. Karena yang namanya istisna itu mestinya sejenis dengan mustasna minhu. Asline al aslu fil istisna min jinsil mustasna minhu. Nah, ketika kita mengatakan napa niku ja'al qaumu illa zaidan, kaum itu datang kecuali Zaid, berarti kan Zaid ini adalah sejenis dengan kaum itu. Zaid adalah bagian dari kaum itu. Lah ketika ada la tusaddur rihalu ila salasati masajid, tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali ke 3 masjid, berarti yang dimaksud di sini adalah mustasna minhunya atau mustasna minhu apa ya? Arep menjelaskan ya. Nih, kalau gawe contoh mawon nggih. Ja'al qaumu illa zaidan. Orang-orang itu datang kecuali Zaid. Yang dikecualikan adalah Zaid itu namanya mustasna. Sementara kaum atau orang-orang disebut mustasna minhu. Berarti kan hadisnya niku la tusaddur rihalu ilal masajid illa ila salasati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan ke masjid-masjid kecuali 3 masjid. Yang dimaksud artinya antara mustasna dengan mustasna minhu itu sama, sejenis, yakni masjid, jangan dilarikan ke yang lain-lain, ngoten lho maksudnya. Paham nggih? Nah, meskipun sebetulnya ya ono niku sing jenengane mustasna sing tidak sejenis niku. Seperti fasajadu illa iblis. Itu banyak ulama mengatakan berarti ini tidak sejenis, wong para malaikat itu sujud kecuali iblis. Padahal iblis ini bukan bagian dari malaikat. Seolah-olah kan koyone bagian dari malaikat, wong para malaikat ini sujud kecuali iblis. Niku kula wis lali wis jenenge bab nahwu niku. Jenenge istisna napa? Mungkotek napa nggih? Nggih, istisna mungkotek karo istisna mutasil. Kalau sejenis namanya mutasil, ya itu istisna yang asli yaitu. Kalau yang mungkotek itu tidak asli kan? Li'annal istisna innama yakunu min jinsil mustasna minhu. Fa maknal hadis, sehingga maknanya hadis ini la tusaddur rihal ila masjidin minal masajid au ila makanin minal amkinah li ajli dzalikal makan illa ila salasatil madhkurah. Tidak boleh atau tidak perlu mengadakan perjalanan ke satu masjid daripada masjid-masjid yang lain atau satu tempat daripada tempat-tempat yang lain karena tujuan tempat itu sendiri, kecuali kepada 3 yang disebutkan tadi. Nah, sementara wasaddur rihal li ziyaratin au talabi ilmin laisa ilal makan bal liman fil makan. Sementara mengadakan perjalanan karena tujuan ziarah atau karena tolabul ilmi itu adalah bukan menziarahi ke tempatnya, bal liman fil makan, tetapi menziarahi orang yang ada di tempatnya. Gimana? Jenengan dadak repot-repot tekan napa niku Surabaya ning nggone makam Sunan Ampel itu kan bukan persoalan makame nggih, tapi karena orang yang ada di makam itu. Gimana? Jenengan kok dadak tekan paten itu kan bukan persoalan patennya, tapi persoalan orang yang ada di patennya. Nah, berbeda dengan di Masjid Nabawi. Bukan karena siapa-siapapun jenengan mengadakan perjalanan karena menuju tempat itu sudah termasuk ibadah. Ngapa kowe dadak ning Mekah, dadak ning gone Masjidil Aqsa? Nah, karena menuju perjalanan ke sana itu sudah dinilai napa? Ibadah. Fal yufham, maka hendaklah ini difahami. Intaha Birmawi. Wa alaihi fa inna syattari hali ziyarati qabri nabi mustahabun li'annahu wasilatul wahidatu li tahsilil mustahab wa ziyarah. Nah, mengikuti pendapat atau penjelasan yang telah lalu ini, maka disimpulkan bahwasanya mengadakan perjalanan untuk menziarahi kuburan nabi ini hukumnya sunnah. Kenapa? Li'annahu wasilatul wahidatu li tahsilil mustahab. Kenapa? Karena mengadakan perjalanan inilah yang menjadi wasilah satu-satunya untuk memperoleh yang disunahkan. Yakni apa? Yakni ziarah. Kemarin sudah disepakati bahwa menziarahi makam Nabi hukumnya apa?
sunnah nggih mboten. Lah untuk mencapai sunnah itu bagi orang Indonesia harus mengadakan perjalanan, sehingga perjalanannya juga sunnah. Kenapa? Karena hukum dari sarana ini sama dengan apa? Tujuannya. Wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan. Wa kadzalika syaddu rihal li ziyarati kuburi sholihin wal aqarib mustahabun. Begitu juga mengadakan perjalanan untuk menziarahi kuburan orang-orang soleh, para wali, wal aqarib, para kerabat, ini juga disunahkan. Kenapa? Li annahu wasilatuhu. Karena ziarah inilah karena syaddu rihal atau perjalanan inilah yang menjadi wasilah untuk menujunya. Wa syaddur rihalil umuril mubahah mubahun. Sedangkan mengadakan perjalanan karena urusan yang mubah. Kenapa kamu harus kenapa kamu mengadakan perjalanan ke Parangtritis misalnya nggih. Untuk tanazu, untuk piknik. Piknik itu hukumnya piye? Boleh enggak? Boleh. Jadi mengadakannya juga boleh. Apa ya? Delok laut kan boleh nggih. Nah, untuk bisa menuju delok laut dadak mengadakan perjalanan. Nah, perjalanan menuju barang yang mubah hukumnya apa? Mubah. Ngoten nggih. Jadi prinsipnya jangan salah paham. Ketika orang melarang kenapa harus cepot-cepot ziarah kemana-mana, wong la tusaddur rihal ila salasatin, pemahamannya itu tadi nggih. Wallahu taala a'la wa a'lamu.